Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid Bu Sifa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga meskipun kita belajar di rumah tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk dapat menuntut ilmu karena kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberkahi dalam segala aktivitas kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, Bu Sifa akan membahas tentang bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik yang akan Bu Sifa bahas itu menurut Lewis Coser. Terus yang kedua menurut Dahrendorf, yang ketiga menurut Sujono Sukanto, yang keempat menurut psikologi sosial yaitu di sini Ursula Leher. Langsung saja nih kita masuk yang pertama. Menurut Coser, konflik sosial itu dibagi dua. Pertama-tama dibagi dua itu dilihat dari ada konflik realistis dan ada konflik non-realistis. Nanti Coser itu membagi lagi konflik itu yaitu ada in group dan out group. Pertama kita bahas nih apa itu konflik realistis. Konflik realistis itu berasal dari kekecewaan individu atau kelompok. Jadi yang kecewa ini boleh individu, boleh kelompok, maksudnya gitu ya. Terhadap sistem atau dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Kekecewaan terhadap sebuah sistem atau sebuah aturan yang berlaku di sekitar masyarakat gitu ya. Jadi mereka pengennya apa tapi sistemnya maksudnya sistem gak berjalan dengan sepatutnya gitu. Jadi mereka kecewa. Contoh di sini para karyawan yang mogok kerja untuk melawan manajemen gitu ya. Jadi realistis. Nah, di dalam konflik realistis ini, maksud dari panah ini bisa terjadi di in group dan bisa terjadi di out group. Maksud in group di sini, konfliknya itu terjadi di dalam kelompok itu sendiri. Maksudnya out group yaitu konflik yang terjadi antara satu kelompok dan kelompok lain gitu ya. Oke, nyambung ya. Lalu ada konflik non realistis nih. Ini Bu Sifa agak sedikit panjang menjelaskan konflik non realistis di sini. Konflik non realistis itu menurut Coser, bahasanya dia tuh konflik yang bukan berasal dari tujuan persaingan yang antagonis atau berlawanan, melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Aduh, maksudnya apa nih Bu Sifa ya gitu ya. Kita pahami. Saya pakai contoh untuk memudahkan kalian memahami apa itu konflik non realistis ya. Oh ya, menurut Coser juga di sini menjelaskan nih contohnya nih ya. Langsung contohnya dari Lewis Coser tersendiri, yaitu dalam masyarakat yang buta huruf atau bisa dikatakan masyarakat tradisional ya. Pembalasan dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet, dan lain-lain gitu ya. Jadi merasa tidak mampu untuk melawan langsung, kesel, dendam, maka menggunakan cara lain yaitu pakai teluh, santet, dan lain-lain. Lalu menurut Coser juga, kalau dalam masyarakat maju, jadi ada dua masyarakat yang Coser jelaskan. Pertama masyarakat tradisional, yang kedua itu ada masyarakat maju atau modern ya kita sebut ya.
Dalam masyarakat maju atau modern, mereka itu tidak menggunakan ilmu gaib atau teluh, tapi mereka melakukan perkambing hitaman sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka. Contoh ya, ada konflik nih, jadi ada rakyat biasa yang mereka itu sangat berhak untuk mendapatkan BLT atau bantuan langsung tunai dari pemerintah, tapi kenyataannya di lapangan sebagian besar yang mendapatkan bantuan langsung tunai itu adalah masyarakat yang menengah ke atas. Nah, di sini rakyat biasa atau rakyat menengah ke bawah ngerasa sadar, ngerasa nggak mampu bahwa dia itu tidak bisa melawan pemerintah secara langsung, gitu ya. Maka rakyat menengah ini bukan menyerang pemerintahnya, karena dia ngerasa nggak bisa melawan pemerintah, maka dia mengkambing hitamkan orang menengah ke atas ini. Yang dimarah-marahin atau yang disalahkan itu orang menengah ke atas, gitu ya. Itu maksud dari konflik non realistis yang bisa dipahami melalui contoh yang barusan Bu Siva bilang, gitu. Oke. Jadi konflik non realistis di sini bisa dikatakan di dalamnya tentu konflik ini dijadikan alasan ya untuk menyampaikan maksud tertentu, gitu ya. Terus munculnya konflik ini sebagai dampak dari kekecewaan, karena kekecewaan ini tidak bisa langsung tersampaikan, merasa adanya ketidakmampuan melawan kelompok tertentu, maka di dalam konflik ini ada kambing hitam, gitu ya. Tentu ini terjadi bagi masyarakat modern yang tadi Bu Siva bilang. Kalau yang masyarakat tradisional atau buta huruf, mereka nggak pakai kambing hitam, mereka langsung main santet, gitu ya, pakai cara lain. Oke, nah begitu pula di konflik non realistis terjadi di dalam kelompok dan atau terjadi di antar kelompok. Di sini maksudnya di in group atau di out group. Itu menurut Lewis Althusser. Oke. Lanjut nih, ada konflik menurut Dahrendorf. Konflik menurut Dahrendorf itu ada 4 ya. Ada 4. Ini salah tulis, bukan Dahrendorf tapi Dahrendorf pakai F belakangnya. Ada 4. Pertama, konflik antara atau dalam peran sosial. Antara peran sosial atau konflik dalam peran sosial. Apa nih maksudnya nih? Oke, dengarkan baik-baik, pahami baik-baik ya. Konflik peran itu sendiri ya. Pengertiannya ini situasi yang terjadi pada individu ketika dihadapkan pada 2 atau lebih peran yang harus dijalankan pada waktu yang bersamaan. Contoh yang paling mudah itu ketika seorang wanita berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus perannya sebagai karyawan, gitu ya, bekerja di perusahaan, atau kalau saya guru, gitu ya. Punya 2 peran nih yang harus dijalankan dalam waktu yang bersamaan, gitu ya. Oke. Lalu biasanya terjadi konflik yaitu ketika ada bergesekan ya antara perannya
Dimana pertama, ketika salah satu peran membutuhkan waktu. Oke, salah satu peran membutuhkan waktu. Tentunya akan mengurangi waktu dalam peran yang lainnya. Misalkan saya sebagai guru gitu ya. Peran saya ini butuh waktu banyak. Saya misalkan kalau yang WFO ya, bekerja di sekolah dari pagi sampai sore. Terus sampai rumah pun saya harus ngoreksi lagi. Tentunya peran yang lainnya akan berkurang. Saya akan berkurang waktu bersama keluarga saya atau sebagai peran saya sebagai ibu rumah tangga, gitu ya. Nah, disitulah ada terjadi konflik peran di dalamnya. Terus ada juga terjadi konflik peran ini ketika dalam satu peran ini mendapat tekanan, maka akan mempengaruhi kinerja lainnya. Contoh, misalkan tadi kan waktu di rumah itu berkurang ya. Terus suami saya dan anak-anak saya protes sama saya, kamu terlalu banyak waktu di kerjaan dan kamu tidak mengurus anak dan suami kamu di rumah gitu ya. Itu saya mendapat tekanan di rumah. Nah, maka akan berpengaruh ke peran saya yang lain. Jadi saya ngajar males-malesan, saya bete, saya kesel, terus jadinya bikin gak enak deh moodnya di peran yang lain atau tadi yang ngajar tadi. Nah, itulah bisa menyebabkan konflik peran di dalamnya. Lalu ada lagi nih, bisa terjadi konflik peran ketika kedua peran ini menuntut suatu pola perilaku, gitu ya. Yang satu nuntut kerja harus bagus gitu ya, tepat waktu, terus harus loyal gitu ya dalam bekerja. Yang satu lagi menuntut untuk misalkan ya, jangan anak-anak protes, mama jangan pulang sore-sore, sedangkan kita nggak bisa pulang siang kan gitu kan, karena emang aturan kerjaan. Terus misalkan suami saya bilang jangan, harus antar anak ke sekolah dulu baru kerja gitu kan, sedangkan waktu masuk sekolah aja 6:30. Nah, kadang-kadang pola perilaku kedua belah pihak peran ini bertentangan gitu. Nah, inilah yang menyebabkan ada konflik peran di dalamnya. Nah, di sini ada konflik antara peran sosial dan konflik dalam peran itu sendiri. Pertama, saya mau jelasin konflik dalam peran itu sendiri maksudnya gimana. Biasanya kita di dalam peran yang kita punya itu ada suatu pola perilaku yang atau suatu aturan di dalamnya yang melanggar nilai dasar kita gitu. Misal contoh ya, ada peran saya bekerja sebagai karyawan. Dalam peran tersebut tidak boleh pakai jilbab gitu ya. Nah, peran itu mengganggu nilai dasar saya, melanggar nilai dasar saya gitu ya. Nah, biasa terjadi konflik di dalamnya itu. Terus yang kedua, konflik intraperan. Konflik intraperan itu biasanya terjadi antara beberapa orang yang masing-masing punya peran, dan biasanya di antara peran tersebut saling saling bertentangan, saling menuntut, saling menginginkan hal yang terbaik gitu. Contoh. Satpol PP gitu ya. Satpol PP tuh Satpol PP perannya itu menertibkan suatu pedagang-pedagang kaki lima yang sembarangan berdagang gitu ya. Terus ada pedagang, peran dia kan berdagang gitu ya, mencari nafkah
Terus abis kayak gitu, masing-masing ini kan punya perannya ya, tapi saling bertentangan gitu. Yang satunya peran dia menertibkan, yang satu perannya dagang nyari nafkah gitu. Sama-sama punya peran, tapi ya itu di situ bertentangan, saling menuntut hal yang terbaik. Itu gak bisa. Itulah yang menyebabkan konflik antar peran juga di dalamnya. Gitu ya. Bu Siva kok sama sih konfliknya dengan konflik kepentingan? Iya. Jadi dalam satu konflik itu bisa masuk ke dalam beberapa bentuk gitu ya. Bisa dikatakan itu konflik kepentingan, bisa juga masuk ke dalam konflik peran juga. Konflik intraperan ya. Intraperan di dalamnya juga bisa. Gitu ya. Asal analisis kalian itu tepat. Oke. Contoh lainnya, misalkan Bu Siva perannya sebagai guru ngajar ya. Terus di sisi lain, di sebelah kelas kita ada yang ngebangun. Perannya tukang bangunan pasti ya membuat gedung atau bangunan itu sebaik mungkin sesuai dengan jam mereka. Kita jamnya sama nih gitu ya. Terus ketika saya lagi menjelaskan, mereka bunyi ketok-ketok berisik gitu ya. Itu yang dikatakan konflik intraperan. Masing-masing peran itu ketika berjalan berbeda kegiatan yang sama-sama menjalankan dengan baik sih memang, cuman saling bertentangan aja gitu ya. Lalu ada juga konflik antar peran nih. Konflik antar peran yang tadi saya katakan ketika seorang individu punya 2 atau lebih peran. Oke, paham ya? Lalu yang kedua, menurut Dahrendorf itu ada konflik antara kelompok sosial, antar geng, terus tawuran antar wilayah gitu ya, itu sama itu contohnya. Terus yang ketiga, konflik antara kelompok yang terorganisir dan enggak. Contohnya ya, untuk memudahkan kalian memahami ini, antara polisi dengan massa yang ricuh gitu ya pada saat demonstrasi. Polisi itu yang terorganisir, massa yang ricuh itu yang tidak terorganisir. Yang keempat ada konflik antara satuan nasional. Contohnya ada perang saudara. Ya, oke lanjut ya. Oke, menurut Sujono Sukanto ada konflik pribadi. Konflik pribadi menurut Sujono Sukanto itu adalah terjadi antara 2 individu atau lebih karena perbedaan pandangan. Biasanya masalahnya ini berupa masalah pribadi ya. Terus saling benci deh, mereka konflik. Yang kedua ada konflik rasial. Konflik rasial ini konflik yang terjadi akibat perbedaan ras gitu ya. Dan biasanya konflik ini terjadi pada masyarakat yang salah satu rasnya menjadi kelompok mayoritas, ngerasa rasnya paling bagus, lalu menimbulkan keributan. Yang ketiga ada konflik kelas sosial, terjadi karena perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas tertentu. Oke, konflik politik. Oh iya, kalau ngomongin konflik kelas sosial itu biasanya nggak jauh antara penguasa dan bawahan, antara orang kelas atas dengan kelas bawah. Masing-masing punya kepentingan yang berbeda. Dengan perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan konflik untuk saling menguatkan kepentingannya. Atau untuk saling mengaspirasikan kepentingannya. Lalu yang keempat ada konflik politik, terjadi adanya perbedaan dari tujuan-tujuan politis seseorang atau kelompok. Lalu yang kelima ada konflik internasional yang terjadi antara beberapa atau yang berpengaruh pada kedaulatan negara. Ya antara negara lah ya, mudah banget konflik internasional, konflik yang terjadi antar negara gitu lah ya, kayak Indonesia dengan Malaysia.
Perang Dunia II. Oke, lanjut ya. Nah, menurut Ursula Leher, bacanya gimana lagi nih? Yang semoga bener lah ya ejaannya. Psikologi sosial. Konflik itu dibedakan menjadi konflik dengan orang tua, konflik dengan anak sendiri, konflik dengan sanak saudara, konflik dengan orang lain, konflik dengan suami atau istri, konflik di sekolah, konflik pemilihan kerja, konflik agama, konflik pribadi. Gak perlu saya jelasin satu persatu ya. Saya paham banget, kalian pasti mengerti maksudnya. Oke, nah selain bentuk-bentuk konflik, Bu Siva juga mau jelasin nih dampak sebuah konflik. Konflik itu yang kita ketahui kan kayaknya buruk ya. Orang marah-marah, gontok-gontokan, bahkan berujung pada pembunuhan atau hilangnya nyawa, itu kan negatif-negatif. Terus kita lihat ya, ternyata konflik itu punya segi positifnya. Lihat deh sebelah kiri dari layar. Segi positifnya itu ada beberapa hal yang mau Ibu sampaikan. Yang pertama itu, konflik itu dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau yang masih belum tuntas ditelaah. Apa sih ini Bu Siva maksudnya sih ya? Apa yang mesti dijelasin? Jadi gini, ketika ada kedua belah pihak berkonflik gitu ya, pastikan ada latar belakang atau faktor ya kenapa kedua belah pihak ini konflik. Ketika mau diselesaikan, kedua belah pihak ini dipertemukan, ditanya alasannya, ditanya keinginannya, atau bahasanya dikompromikan. Ketika ditanya alasan, ditanya keinginan mereka berdua agar memunculkan suatu benang yang dapat yang dapat menyatukan agar tidak terjadi konflik lagi. Pasti kesebut lah, atau pasti dari kedua pihak itu pasti menyebutkan apa aja kesalahannya, terus apa aja batasan-batasan yang telah dilanggar dari salah satu atau dari kedua belah pihak ini. Ketika mereka menyebutkan itu kan ketahuan tuh, oh berarti nggak boleh nih seperti ini lagi gitu ya. Oh berarti ini hal yang dilarang nih gitu. Nah, adanya kesimpulan atau pernyataan, oh nggak boleh nih kayak gini, oh berarti ini hal yang dilarang. Nah, itulah sebuah kejelasan yang didapatkan dari suatu konflik gitu ya. Contoh gampang ya, misalkan kamu marahan sama sahabat kamu ya, terus kalau ada yang nengahin atau enggak, kalian bisa damai sendiri. Di situ ada pastinya ada omongan ini loh, lagian lo sih buka-buka aib gue gitu, lagian ngapain sih ngomongin orang tua gue depan orang banyak. Nah, di situ kan berarti kamu bisa berpikir atau ambil kesimpulan bahwa oh berarti tidak boleh membuka aib orang di depan masyarakat lain, di depan orang lain. Oh berarti tidak boleh membicarakan orang tuanya nih karena dia sensitif banget. Dari pernyataan itu berarti memperjelas semuanya. Ada batasan-batasan yang telah dilanggar ini gitu ya, memperjelas hal itu sehingga kedepannya dijadikan pelajaran untuk tidak diulangi lagi gitu. Maksudnya seperti itu singkatnya. Yang kedua, penyesuaian kembali tentunya. Setelah konflik ada penyesuaian kembali, terus meningkatkan solidaritas gitu ya.
Biasanya habis konflik itu karena makin jelas batasan-batasan yang telah dilanggar tadi, timbul maaf, tidak diulangi lagi, makin erat deh mereka. Gitu ya. Nomor 4, mengurangi ketergantungan. Ya betul-betul tuh, mengurangi ketergantungan. Takut terjadi konflik lagi ke depannya, jadi nggak terlalu bergantung gitu ya. Ngerti gak maksud saya? Jadi ketika kedua belah pihak berkonflik nih, sebelum berkonflik, mereka sangat saling tergantung ya, sangat saling bergantung. Terus konflik lah kedua belah pihaknya. Terus yang biasanya saling bergantung ini pasti ngerasa kehilangan dong, pasti ngerasa ada sesuatu yang beda gitu ya. Terus konflik ini dijadikan pelajaran bahwa kita nggak boleh saling bergantung satu dengan yang lainnya, yang teramat bergantung, karena kalau konflik atau berantem lagi, takutnya ke depannya itu akan menyulitkan diri sendiri gitu ya. Jadi secara nggak langsung konflik itu menuntut untuk kita dapat hidup mandiri gitu ya. Lanjut ya. Kelima, menghidupkan norma lama dan menciptakan norma baru. Tentunya ada aturan-aturan baru setelah didiskusikan atau dikompromikan agar tidak terjadi konflik lagi. Yang keenam, sarana mencapai keseimbangan nih. Apanya? Sarana mencapai keseimbangan apa maksudnya? Oke, kita bahas nih ya. Jadi tuh, kalau nggak ada konflik, maka akan ada satu kekuatan yang berkuasa. Hidup kan aman-aman aja nih, yang berkuasa ya berkuasa gitu ya. Kalau nggak ada konflik. Nah, yang berkuasa makin langgeng. Terus kebijakan yang diambil itu hanya menguntungkan satu pihak aja, gitu ya. Dilihat dari sisi ini, menguntungkan mereka aja. Ya udah sih, masyarakat diam-diam aja tuh, masyarakat terima-terima aja tuh, lanjut gitu kan bahasanya gitu ya. Nah, terus di sini dengan adanya konflik ini, maka akan timbul tuh aspirasi baru yang patut untuk diperhitungkan. Jadi dengan adanya orang yang berkuasa tadi yang menguntungkan satu golongannya sendiri, satu pihaknya saja, ada masyarakat lain atau masyarakat kecil yang merasa tidak mendapatkan keadilan gitu ya. Maka mereka menuntut atau berdemonstrasi di depan pihak orang tersebut gitu ya, dengan menyuarakan aspirasi-aspirasi yang patut untuk diperhitungkan oleh kekuatan lama. Karena jika aspirasi itu nggak didengerin, aspirasi itu tidak diperhitungkan, maka konflik bisa besar gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan keseimbangan. Keseimbangan yang di sini maksudnya agar tidak hanya ada satu golongan yang berkuasa saja. Gitu. Nanti yang ditakutkan, satu golongan yang berkuasa itu akan menguntungkan golongannya sendiri. Lalu ada konflik nih. Konflik mana? Konflik yang terjadi antara masyarakat biasa untuk dapat menuntut keadilan tadi. Kok kalian terus yang kaya, kita kapan diperhatiin, bahasanya gitu. Konfliklah terjadi, ricuhlah terjadi di masyarakat. Lalu ketika ada kericuhan ini, golongan yang tadi berkuasa mikir, ternyata kita diawasi gitu ya. Ketika kita ternyata diawasi nih, masyarakat biasa gak bisa diremehin nih ternyata. Aspirasinya harus diperhitungkan nih ternyata. Nah, jadi dia nggak bisa berkuasa begitu saja, bukan hanya satu-satunya penguasa ternyata. Jadi menciptakan keseimbangan. Oke, lanjut ya, ada kompromi baru tentunya. Yang terakhir,
Segi negatifnya banyak lah ya, kalau ngomongin segi negatifnya. Keretakan hubungan ini mah kalau nggak bisa di akomodasi ya, kalau konflik tersebut tidak bisa diselesaikan ya. Lalu kedua, ada kerusakan harta benda tentu, dan nyawa tentu. Ketiga, berubahnya kepribadian. Iya, betul sekali, benar. Ketika habis terjadi konflik, kita tahu dia kayak gimana orangnya. Tentu nggak seperti semula rasanya ya. Yang keempat, munculnya dominasi kelompok pemenang, jelas. Oke, baik, murid-murid Bu Sifa yang pinter-pinter banget nih, yang rajin-rajin luar biasa. Begitu saja penyampaian materi yang hari ini Ibu sampaikan, yaitu bentuk-bentuk konflik dan dampak dari sebuah konflik. Semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terjadi kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.